Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Haris di sini. Gila kayak radio. Kembali lagi bersama saya Haris di sini. Jadi kali ini aku pengen bahas mengenai bagaimana kita bersikap ketika dengan teman-teman kita. Sebenarnya nggak seluas itu sih, cuman kayak gini, kalian pernah nggak ketika kalian diajak oleh teman kalian, ayo kita kesini nongkrong, terus kalian oke, terus kalian ayo kita ngerjain ini, atau mungkin kayak tolong bantu aku ini dong, tolong bantu ini, terus juga mungkin saja kalian diminta tolong ini dan lain-lain. Secara umum aku pribadi merupakan orang yang kalau misalnya dimintai tolong, diajak nongkrong atau diajak kemana, itu sering banget selalu berkata iya. Nah, baru-baru ini sih, beberapa waktu yang lalu aku lihat cuplikan film Yes Man. Mungkin kalau kalian tahu film itu film udah lama sih ya. Jadi film ini dia itu Yes Man itu si pemeran utama film ini selalu berkata iya kepada apapun yang dia hadapi karena dia takut melewatkan kesempatan kayak gitu. Jadi kayak sindrom yes man gitu bahkan. Nah, jadi yes man itu sebenarnya adalah sebutan bagi orang yang tidak dapat menolak segalanya. Aku pribadi juga sempat merasa bahwa aku adalah orang yang kayak gitu. Diajak ke sini oke. Diajak ke sini oke, diajak ngelakuin ini oke, dimintai tolong ngelakuin ini oke. Nah, tapi dari gara-gara cuplikan itu aku jadi ingat lagi kan mengenai film ini. Nah, ternyata kalau kalian tahu, jadi yes man itu sebenarnya nggak baik. Kenapa nggak baik? Padahal kan kalau misalnya kita lihat dimintai tolong kita bantu, oke, bagus. Diajak ke sini kita bilang iya, berarti kan kita menghargai orang tersebut yang sudah mengajak kita, dan juga kita bukan nggak dipandang antisosial kayak gitu kan, nggak mau bergaul gitu kan. Berarti kan bagus dong kalau misalnya kita mengatakan iya ketika ada ajakan ataupun ada tawaran. Tetapi kalau misalnya kita selalu berkata iya kepada segala hal, itu malah akan merusak kehidupan kita. Jadi gini, apa yang bisa menyebabkan kita jadi bilang iya, jadi yes man, berkata iya kepada segala hal, itu malah bisa merusak kehidupan kita. Jadi bahayanya begini, contohnya kayak gini ya, mungkin kalau misalnya kalian ternyata sebenarnya hari itu memiliki sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan kamu. Anggaplah kamu harusnya hari ini mungkin kamu hari ini sebenarnya harus mengerjakan suatu tugas, menyelesaikan suatu tulisan gitu. Mungkin kamu seorang penulis, kamu harus menyelesaikan suatu artikel, dan kamu tahu untuk menyelesaikan artikel tersebut memerlukan waktu yang tidak sedikit. Tetapi ketika kamu ingin melakukannya itu, ingin menulis kayak gitu, nulis artikelmu, tiba-tiba kamu dapat kabar, kesini yuk, kita makan di sini yuk, oleh teman kamu. Karena kamu gak enakan orangnya, terus kamu bilang iya, ayo dah berangkat. Akhirnya malah kamu keteteran untuk mengerjakan tugas kamu keteteran, kamu gagal untuk menyelesaikan artikel kamu. Padahal kamu udah nyiapin diri untuk menyelesaikan artikel kamu hari itu. Gara-gara kamu gak enak untuk menolak tawaran teman kamu untuk makan di suatu tempat, dan kamu menjadi yes man kayak gitu, akhirnya kamu gak menyelesaikan tugas yang ingin kamu selesaikan. Nah, di sini artinya prioritas kamu terganggu. Ketika kamu menjadi yes man, kamu akhirnya tidak bisa menentukan mana yang lebih penting. Padahal kamu sebenarnya sudah memiliki prioritas. Contohnya ketika kamu harus menyelesaikan artikel yang kamu buat pada hari itu kan padahal prioritas kamu. Tetapi karena ada tawaran dengan alasan kamu nggak enak kalau nolak, akhirnya kamu malah tidak mengerjakan tugasmu dan menjalankan hal lain yang sebenarnya itu nggak terlalu penting-penting banget. Coba pikir deh, mungkin kalau misalnya ajakan makan siang, bisa aja kan hari berikutnya atau kapan lagi atau lain kali lagi. Tapi untuk menyelesaikan artikel kamu mungkin saja deadline-nya padahal hari itu gitu loh.
Makanya ketika kamu gak enak untuk menolak tawaran, menjadi seorang yes man, itu prioritas kamu terganggu. Nah kemudian selanjutnya, menjadi yes man itu juga bisa membahayakan kehidupan kamu. Itu adalah kamu akan tidak memiliki waktu. Dan tidak memiliki waktu di sini dalam artian kamu akan malah melewatkan banyak waktu yang berharga. Kamu akan melakukan hal-hal lain karena kamu yes man ya, tawaran, ajakan ataupun permintaan. Akhirnya kamu tidak memiliki waktu yang ibaratnya benar-benar kamu harusnya lakukan ya. Contohnya kayak tadi kamu mengerjakan artikel, padahal kamu harusnya deadline hari itu, tapi kamu akhirnya tidak menyelesaikannya. Dalam hatimu kamu berpikir, oh aku kayak nggak punya waktu untuk menyelesaikan ini. Padahal karena kamu tidak memiliki waktu itu karena kamu membuang-buang waktu tersebut untuk melakukan hal lain yang bukan prioritasmu. Bahkan juga dalam hal lain, kamu bisa saja tidak sempat beristirahat, kamu tidak bisa memiliki waktu luang, kamu tidak mempunyai waktu untuk dirimu sendiri, untuk meningkatkan, untuk mungkin saja menjalankan melaksanakan hobi kamu gitu loh. Tanpa sadari, kamu membuang waktu kamu dengan percuma. Memang tidak selamanya kegiatan yang kamu lakukan ketika kamu berkata iya kepada apapun yang ditawarkan orang itu tidak bermanfaat ya. Tapi akhirnya ada hal-hal lain yang kamu ingin lakukan, kamu tidak sempat lakukan karena kamu menjalankan suatu aktivitas dengan orang lain ataupun membantu orang lain yang sebenarnya notabene itu adalah orientasinya untuk orang lain. Kamu tidak menjalankan suatu aktivitas yang orientasinya untuk diri kamu. Nah, akhirnya kamu malah mengatakan itu, aku tidak mempunyai waktu. Terus yang selanjutnya, ini mungkin secara umum kamu akan memiliki pengeluaran berlebihan. Nah ini mungkin bisa banget ditujukan kepada anak-anak muda yang sekarang kayak ibaratnya mikir, kalau aku nggak diajak ngumpul dan aku nggak mau, malah nanti aku dianggap sombong. Kalau aku dimintai tolong untuk kesini atau untuk melakukan ini terus aku menolak, nanti aku dianggapnya kamu kok ibaratnya dikatain antisosial lah padahal walaupun mungkin kalau kalian pernah mendengar podcast lainnya yang dari kami dan di Bincang Sosial, antisosial itu bukan yang kayak gitu ya. Nah jadi itu kamu akan tagihan kamu akan menggunung. Pagi kamu diajak untuk sarapan bareng teman-teman kamu berkata iya, padahal kamu bisa masak di rumah atau makan bersama keluarga. Siang padahal kamu sudah bawa bekal tapi diajak untuk makan keluar oleh teman-teman kantormu, kamu bilang iya. Akhirnya kamu mengeluarkan uang lagi. Pelan-pelan kamu akan menjadi miskin kalau kamu selalu berkata iya kepada setiap ajakan yang setiap ajakan yang ada dari teman-teman kamu. Bukan artinya aku di sini menyuruh untuk kamu menolak, enggak. Tapi kamu harus bisa melihat kondisi. Ketika saat ini kamu bawa bekal nih, tapi kamu diajak makan siang keluar. Kalau kamu selalu bilang iya, kamu aneh juga kan, kamu akan akhirnya keluar bekalmu nggak kepake, nggak kemakan, tapi harus makan bareng teman-temanmu. Nah ini kan malah akhirnya menjadikan kamu miskin pelan-pelan gitu loh. Makanya belajarlah untuk berkata tidak. Menolak itu bukan berarti Anda tidak mementingkan orang lain. Justru hal ini yang akan menentukan prioritas Anda, membantu kalian untuk menentukan prioritas, membagi waktu dengan bijak, sehingga kalian bisa menikmati waktu, mana harus bekerja, mana harus beristirahat, maupun waktu dengan orang lain. Dengan ibaratnya aktivitas dengan orang lain, kalian bisa memilih mana aktivitas yang benar-benar kalian inginkan, kalian ingin lakukan, kalian ingin nikmati gitu loh. Dan juga kalian bisa menghindari kegiatan-kegiatan yang kalian gak inginkan. Kalian gak suka nih berenang, tapi diajak berenang. Kalau misalnya kalian jadi yes man kan kalian bakal berangkat. Tapi kalau misalnya kalian belajar untuk berkata tidak, ayo berenang hari Minggu besok, ya kalian bisa. Kalian gak harus ngelakuin itu gitu loh. Ayo nanti Minggu pagi guys yuk, padahal kalian sudah berniat untuk beristirahat kayak gitu, cuman santai di rumah membaca buku sambil minum kopi kayak gitu.
Tapi kalau kalian bisa berkata tidak, belajar untuk berkata tidak, kan akhirnya kalian tetap bisa melaksanakan apa yang kalian inginkan, meluangkan waktu untuk diri sendiri gitu. Kemudian selanjutnya itu dalam berkata tidak itu kalian ingat, jangan berorientasi hanya untuk menyenangkan orang lain. Kalian juga harus ingat, kalian juga harus senang. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan ya untuk menyenangkan orang lain. Kamu juga harus bisa melakukan kegiatan yang untuk menyenangkan diri kamu sendiri. Kamu jangan sampai ibaratnya selalu membantu orang. Bukan artinya membantu itu jelek ya, cuman kamu menghabiskan waktu untuk membantu orang lain, akhirnya kamu kelelahan, akhirnya kamu merasa kurang bahagia karena kamu menghabiskan waktumu untuk membantu orang lain dan menyenangkan orang lain. Itu bukan kewajiban kamu untuk selalu menyenangkan orang lain. Mungkin kamu juga pernah dengerin podcast lainnya, ini dibawain Habibie, kalau dibawain Habibie beberapa waktu yang lalu. Memang bukan tugas kita untuk menyenangkan semua orang gitu loh. Nah, maka dari itu belajarlah untuk berkata tidak. Bukan artinya kamu selalu berkata tidak, tapi menghindari menjadi yes man. Yes man inilah berkata iya kepada semua hal yang ditujukan kepada kamu, minta bantuan, diajak ke sini, diajak nongkrong ke sini. Nah, mulai sekarang belajarlah untuk mengurangi itu. Belajarlah untuk mengurangi berkata iya kepada setiap hal yang kamu hadapi. Bukan artinya ini tidak baik. Bukan artinya mengajarkan kalian untuk jadi sombong, enggak. Tapi ini adalah belajar untuk menyusun prioritas kalian dan juga mencari kesenangan kalian sendiri. Berorientasilah untuk kesenangan kalian, jangan untuk kesenangan orang lain. Ibaratnya kayak yang contoh yang aku sebutkan tadi, diajak untuk melakukan hal yang sebenarnya kamu gak senangi, tapi kamu melakukan itu karena orang lain senang. Enggak, jangan kayak gitu. Oke, mungkin itu aja. Aku yakin kalian paham maksudnya ini. Tapi mungkin bagi orang-orang yang masih stuck di zona yes man ini, sulit keluarnya itu karena ya masih ragu ataupun takut ataupun gak enakan. Memang budaya Indonesia itu orang-orangnya sungkanan. Tapi ya kalau kalian gak belajar, kalian bisa saja mengalami resiko-resiko yang aku sebutkan tadi. Tidak bisa membagi waktu, tidak bisa menentukan prioritas, bahkan juga memiliki pengeluaran yang berlebih gitu. Oke, mungkin ini saja. Jangan lupa like, comment, subscribe juga. Dan juga kalau misalnya ini bermanfaat dan ataupun ini juga konten yang cocok buat teman kamu yang kamu rasa yes man banget, bisa kamu share juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.